Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renawati Monte, jurusan kimia, ingin mempresentasikan tentang cinta akhirat, akhlak, dan amal soleh. Presentasi saya ini membuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Dalam presentasi ini, saya akan membicarakan tentang cinta akhirat, akhlak, dan amal soleh. Pertama, saya akan menjelaskan tentang cinta akhirat. Yang dimaksud dengan cinta akhirat adalah memperoleh rezeki yang telah Allah titipkan baginya di dunia tanpa bersusah payah. Maksudnya adalah ketika kita menjalankan perintah Allah dan mencintai akhirat, maka Allah mudahkan bagi kita jalan yang benar. Berbeda dengan orang yang terlalu berasi atau mengejar dunia, dia akan memperolehkan dengan susah payah, baik secara lahir maupun batin. Kalau kita terlalu cinta dengan dunia, maka Allah akan mempersulitkan jalan bagi kita. Dan salah seorang ulama salaf berkata, barang siapa yang mencintai dunia secara berlebihan, maka hendaklah ia mempersiapkan dirinya untuk menanggung berbagai macam, contohnya musibah, penderitaan, dan lain sebagainya. Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang mencintai dunia secara berlebihan tidak akan lepas dengan 3 macam. Pertama, penderitaan, pikiran, dan penyesalan. Maka dalam hadis lain, Allah berfirman, orang-orang yang bercinta karena keagunganku, mereka mendapatkan mimbar-mimbar dan cahaya sehingga para nabi dan syuhada iri kepadanya. Maksudnya adalah kalau kita menjalankan perintah Allah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya, maka Allah memberikan kepada kita cahaya yang terang sehingga para syuhada iri kepada kita karena kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis menjelaskan sentuhan cinta di akhirat lebih abadi dibandingkan cinta di dunia, karena di akhirat kita kekal ataupun abadan, sedangkan di dunia kita cuma titipan untuk bertobat, untuk berbuat amal, sedangkan di akhirat kita menetap ataupun abadi. Jadi buatlah amal kita dengan sebanyak-banyak, maka kita di akhirat dengan tenang untuk menuju surga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akhlak. Yang dimaksud dengan akhlak adalah yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, yang muncul dari dorongan jiwa ataupun secara spontan. Ilmu akhlak adalah ilmu yang mempelajari dan memberi petunjuk bagaimana berbuat kebaikan dan menghindar perbuatan keburukan sesuai dengan syariat Islam. Secara istilah, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah suatu sifat baik biasanya akan memiliki akhlak yang baik juga, dan sebaliknya jika seseorang yang memiliki sifat tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tercela. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku. Perangi akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasarkan untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi akhlak itu adalah perbuatan, apa yang kita perbuat. Kalau kita berbuat baik, maka akhlak kita disebut dengan baik. Kalau kita menjelek-menjelekkan orang lain, berarti akhlak kita itu tercela. Adapun contoh-contoh akhlak yang terbaik adalah menjaga hubungan baik seperti hal saling tolong-menolong dengan tetangga, saling memberi jika ada rezeki, atau saling membantu dalam hal kebaikan, dan berkatalah benar ataupun berkatalah yang dengan baik, dengan sopan santun, dan tidak meremehkan orang lain, dan bersangka baik kepada orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang amal soleh. Yang dimaksud dengan amal soleh adalah kata amal soleh berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi diri atau orang lain dan sesuai dengan
akal rasional Al-Quran wal as-sunnah. Secara bahasa, kata amal berarti segala perbuatan, sedangkan kata soleh berarti baik. Secara istilah, amal soleh dapat diartikan sebagai segala perbuatan baik yang sesuai dengan dalil akal rasional Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika di akhirat dan sisi perbuatan amal soleh dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu amal zariyah dan amal ibadah. Amal jariyah ialah perbuatan kebaikan yang dilakukan secara sukarela dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan amal jariyah adalah kalau kita mengharapkan ridha Allah, maka kita walaupun nanti ketika kita meninggal, amal jariyah kita tetap jalan ataupun tetap mengalir. Berbeda dengan amal ibadah. Kalau amal ibadah adalah kita mendatangkan, sedangkan amal ibadah adalah perbuatan yang berwujud pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.